Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlina SEMPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cepiring. Yang saya hormati Ibu Nur Agustina dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Cepiring. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pada hari ini pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja kita buka acara yang pertama, yaitu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Herlina selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cepiring. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cepiring yang saya hormati, Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 3 Cepiring yang saya hormati, khususnya yang saya banggakan CGP Angkatan 10 Bu Nur Agustina. Angkatan 10 ya Bu? Ya. Alhamdulillah patut kita syukuri pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dengan penuh semangat, sehat dan bahagia dalam rangka mendengarkan atau mendapat bias atau diseminasi dari CGP Angkatan 10 di sekolah kita, yaitu Bu Nur Agustina. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama saya menghaturkan rasa bangga selamat kepada Bu Agustina. Sampai pada titik ini Bu Agustina sudah menyelesaikan 4 modul dan hari ini melakukan pembiasan atau mendiseminasikan aksi nyata di modul 1.4 kepada kita semua untuk membudayakan budaya positif atau menanamkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi selamat kepada Bu Agustina. Kemudian kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bareng Bu Agustina bagaimana penerapan budaya positif sebaiknya kita lakukan, kemudian sama-sama nantinya kita terapkan atau kita implementasikan di SMP Negeri 3 Cepiring. Demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Herlina kami ucapkan. Acara ketiga yaitu acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kepada Ibu Nur Agustina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir karena meluangkan waktu untuk diseminasi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat,
pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di acara desiminasi kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya izin Bu untuk menyampaikan desiminasi budaya positif di SMP 3 Cepiring ini. Pertama, salam guru penggerak dulu ya. Ya, bergerak menggerakkan dan tergerak menggerakkan dan tergerak bergerak dan menggerakkan. Itu adalah salam guru penggerak. Oke. Untuk sebelumnya senyum dulu selama 30 detik ya, biar tidak tegang karena pas saya lihat tegang semuanya. Iya, tegang juga ya. Iya, ya kita relax karena dalam desiminasi ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama ya. Saya juga masih perlu belajar, Bapak Ibu semua juga perlu belajar untuk budaya positif itu seperti apa? Ya, senyum yuk. Ya, senyum ya. Sapi. Udah 30 detik ya. Terima kasih. Pertama kita tentukan kesepakatan dalam forum desiminasi ini ya. Ini contohnya ya. Mungkin yang pertama menghargai siapapun yang nanti akan berpendapat. Kita nanti akan sharing, tanya jawab seperti apa sih budaya positif di sekolah kita ini. Terus tidak boleh apa Bu, ada yang ingin memberi usulan seperti apa kesepakatan dalam desiminasi ini? Silahkan. Ayo Pak Wanda, Pak. Tidak boleh apa, harus bagaimana? Nah, ini adalah contoh kesepakatan dalam forum desiminasi ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, kita sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti seperti yang pertama yaitu disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam ini Bapak Ibu semua harus mempunyai sifat yang dimiliki anak ini, harus tahu dasarnya seperti apa. Sebelum saya lanjutkan, apa sih yang dimaksud disiplin positif? Ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Tidak apa-apa. Silahkan. Guru BK yang muda itu. Atau dari kesiswaan mesti ada yang setiap pagi kita tahu anak terlambat harus dihukum. Nah, budaya positif itu seperti apa? Gak boleh dihukum itu menurut segitiga restitusi. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu itu budaya positifnya seperti apa? Monggo Bu Susi, silakan. Tanya dulu. Nah, itu memberi apa? Tanggapan dulu budaya positif. Ya, ini sesuai pengetahuan saya ya Bu. Kalau salah jangan dihukum saya. Ya, ada teman nggak boleh dihukum. Menurut saya budaya positif yang itu adalah sebelum menjadi budaya, ini adalah indikator kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan anak harus belajar disiplin, anak harus datang tepat waktu. Jadi nanti kalau sudah menjadi kegiatan yang tidak usah sudah tidak perlu tanpa disuruh, tanpa perlu pengawasan, tanpa perlu hukuman, itu nanti akan menjadi budaya. Nah, positif itu ya diambil dari kata positifnya aja, berarti kalau positif itu yang baik-baik.
Tuh, perilaku anak yang baik yang dibiasakan setiap hari supaya menjadi budaya. Gitu. Monggo yang lain kalau monggo Bu Ari mewakili guru BK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa yang diutarakan beliau itu betul. Jadi pembiasaan dulu. Jadi dari awal anak itu bisa mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah. Dan itu lambat laun akan menjadikan pembiasaan ataupun kebiasaan ataupun kebudayaan atau budaya positif seperti itu. Terima kasih atas masukannya dari Bu Hari dan Bu Susi. Untuk satu lagi perwakilan dari guru yang masih muda, monggo Bu Apin atau Bu Ella. Ella aja. Di sini monggo Bu, maju ini enggak? Kopi. Iya Bu Api, monggo. Nggih. Salah satu. Cukup? Oh iya, ini Pak Agus. Ini perwakilan dari CGPE, dari GP kita ya yang angkatan sebelum saya. Ya, terima kasih kesempatannya untuk ini berdiri apa berdiri? Sama aja nggak apa-apa. Sudah berdiri belum? Berdiri jawab Pak. Iya, Bapak. Ya, terima kasih. Tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan dari Ibu Nur Susilatmi dan juga Ibu Lori. Saya benar sekali, budaya, namanya budaya itu adalah pembiasaan kegiatan yang dari awalnya itu dari pembiasaan kemudian menjadikan sebuah budaya. Nah, pembiasaan positif tersebutlah yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Misalkan dari Senin salam sapa, sambut pagi, ketemu bapak ibu guru, salam nyapa, nah, tidak disiplin berangkat tepat waktu, tidak terlambat masuk ke sekolah. Nah, dari semua kegiatan positif itulah menjadi satu budaya yang dinamakan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Agus. Ini sebagai contoh saya ya, GP ya, angkatan 9. Jadi untuk budaya positif memang benar apa yang didikati sama Bu Hari, Bu Susi, sama Pak Agus. Budaya positif itu adalah awal itu harus pembiasaan. Kalau pembiasaan itu dilakukan terus-menerus, nah itu akan menjadi budaya. Kalau positif itu hal-hal yang bersifat baik seperti itu yang akan membawa dampak yang baik bagi siswa. Terus ini tadi deh, nah ini contoh kemarin kita di sekolah kita juga sudah melaksanakan apa yang dinamakan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak di sini itu dituntut untuk bisa sadar diri. Untuk posisi kita sebagai guru harus menuntun, mengarahkan anak bagaimana untuk sadar diri agar bisa melaksanakan yang namanya disiplin positif seperti itu. Nah, contohnya kita sudah melaksanakan banyak di sekolah kita, seperti kemarin ada Jumat bersih, Jumat sehat. Nah, setiap Jumat itu sudah terjadwal untuk melaksanakan yang dinamakan disiplin positif seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita tahu kalau anak-anak kita itu butuh sentuhan, butuh perhatian untuk mengarahkan, membimbing, mengontrol supaya anak melakukan tindakan yang positif. Karena di usia mereka itu butuh bimbingan, arahan, dan kontrol diri juga untuk tidak ke arah yang negatif seperti itu.
Disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, kita di sini sebagai pendidik dan pengajar harus memahamkan dan menyadari bahwa motivasi internal itu juga sangat penting. Terus bukan akibat dari paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi di sini kita harus menanamkan pada diri anak itu kalau motivasi internal, kalau internal itu mungkin dari keluarga nih, bisa jadi. Terus dukungan dari keluarga juga bisa. Terus nanti kalau akibat paksaan terus menerus itu juga tidak baik imbasnya bagi anak, pujian juga dan hukuman. Jadi kita harus menanamkan untuk menyadarkan diri anak kalau disiplin positif itu penting bagi dirinya, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah yang terkait tadi dalam positif itu harus ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlina SEMPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cepiring, yang saya hormati Ibu Nur Agustina, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Cepiring. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pada hari ini pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja kita buka acara yang pertama, yaitu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Herlina selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cepiring. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cepiring yang saya hormati, Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 3 Cepiring yang saya hormati, khususnya yang saya banggakan CGP Angkatan 10 Bu Nur Agustina. Angkatan 10 ya Bu? Ya. Alhamdulillah patut kita syukuri pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dengan penuh semangat, sehat dan bahagia dalam rangka mendengarkan atau mendapat bias atau diseminasi dari CGP Angkatan 10 di sekolah kita, yaitu Bu Nur Agustina. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama saya menghaturkan rasa bangga selamat kepada Bu Agustina. Sampai pada titik ini Bu Agustina sudah menyelesaikan 4 modul dan hari ini melakukan pembiasan atau mendiseminasikan aksi nyata di modul 1.4 kepada kita semua untuk membudayakan budaya positif atau menanamkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi selamat kepada Bu Agustina.
Kemudian kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bareng Bu Agustina bagaimana penerapan budaya positif sebaiknya kita lakukan, kemudian sama-sama nantinya kita terapkan atau kita implementasikan di SMP Negeri 3 Cipiring. Demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Herlina kami ucapkan. Acara ketiga yaitu acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kepada Ibu Nur Agustina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir karena meluangkan waktu untuk diseminasi ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di acara diseminasi kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya izin Bu untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP 3 Cipiring ini. Pertama, salam guru penggerak dulu ya. Ya, bergerak menggerakkan dan tergerak menggerakkan dan tergerak bergerak dan menggerakkan. Itu adalah salam guru penggerak. Oke. Untuk sebelumnya senyum dulu selama 30 detik ya, biar tidak tegang karena pas saya lihat tegang semuanya. Iya, tegang juga ya. Iya, ya kita relax karena dalam diseminasi ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama ya. Saya juga masih perlu belajar, Bapak Ibu semua juga perlu belajar untuk budaya positif itu seperti apa? Ya, senyum yuk. Ya, senyum ya. Sapi. Udah 30 detik ya. Terima kasih. Pertama kita tentukan kesepakatan dalam forum diseminasi ini ya. Ini contohnya ya. Mungkin yang pertama menghargai siapapun yang nanti akan berpendapat. Kita nanti akan sharing, tanya jawab seperti apa sih budaya positif di sekolah kita ini. Terus tidak boleh apa Bu, ada yang ingin memberi usulan seperti apa kesepakatan dalam diseminasi ini, silahkan. Ayo Pak Wanda, Pak, nggak boleh apa, harus bagaimana. Nah ini adalah contoh kesepakatan dalam forum diseminasi ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, kita sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti seperti yang pertama yaitu disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam ini, Bapak Ibu semua harus mempunyai sifat yang dimiliki anak ini, harus tahu dasarnya seperti apa. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, apa sih yang dimaksud disiplin positif? Ada yang tahu? Belum. Ada yang ingin menjawab? Tidak apa-apa. Ya, silahkan. Guru BK yang muda itu.
dari kesiswaan mesti ada yang setiap pagi kita tahu anak terlambat harus dihukum. Nah, budaya positif itu seperti apa? Nggak boleh dihukum itu menurut segitiga restitusi. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu itu budaya positifnya seperti apa? Monggo Bu Susi, silakan. Tanya dulu. Nah, itu memberi apa? Tanggapan dulu budaya positif. Ya, ini sesuai pengetahuan saya ya Bu, kalau salah jangan dihukum saya. Ya, ada teman nggak boleh dihukum. Menurut saya budaya positif yang itu adalah sebelum menjadi budaya, ini adalah indikator kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan anak harus belajar disiplin, anak harus datang tepat waktu. Jadi nanti kalau sudah menjadi kegiatan yang tidak usah sudah tidak perlu tanpa disuruh, tanpa perlu pengawasan, tanpa perlu hukuman, itu nanti akan menjadi budaya. Nah, positif itu ya diambil dari kata positifnya aja, berarti kalau positif itu yang baik-baik. Perilaku anak yang baik yang dibiasakan setiap hari supaya menjadi budaya. Gitu. Monggo yang lain kalau monggo Bu Ari mewakili guru BK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa yang diutarakan beliau itu betul. Jadi pembiasaan dulu. Jadi dari awal anak itu bisa mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah. Dan itu lambat laun akan menjadikan pembiasaan ataupun kebiasaan ataupun kebudayaan atau budaya positif seperti itu. Terima kasih atas masukannya dari Bu Hari dan Bu Susi. Untuk satu lagi perwakilan dari guru yang masih muda, monggo Bu Apin atau Bu Ella. Ella aja. Di sini monggo Bu, maju ini enggak? Kopi. Iya Bu Api, monggo. Nggih. Salah satu. Cukup? Oh iya, ini Pak Agus. Ini perwakilan dari CGPE, dari GP kita ya yang akan sebelum saya. Ya, terima kasih kesempatannya untuk ini berdiri apa berdiri? Sama aja nggak apa-apa. Sudah berdiri belum? Berdiri jawab Pak. Iya, Bapak. Ya, terima kasih. Tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan dari Ibu Nur Susilatmi dan juga Ibu Lori. Saya benar sekali, budaya, namanya budaya itu adalah pembiasaan kegiatan yang dari awalnya itu dari pembiasaan kemudian menjadikan sebuah budaya. Nah, pembiasaan positif tersebutlah yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Misalkan dari Senin salam sapa, sambut pagi, ketemu bapak ibu guru, selalu menyapa, nah, tidak disiplin berangkat tepat waktu, tidak terlambat masuk ke sekolah. Nah, dari semua kegiatan positif itulah menjadi satu budaya yang dinamakan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Agus. Ini sebagai contoh saya ya, GP ya, Angkatan 9. Jadi untuk budaya positif memang benar apa yang dikatakan sama Bu Hari, Bu Susi, sama Pak Agus. Budaya positif itu adalah awal itu harus pembiasaan. Kalau pembiasaan itu dilakukan terus-menerus, nah itu akan menjadi budaya. Kalau positif itu hal-hal yang bersifat baik seperti itu, yang akan membawa dampak yang baik bagi siswa. Terus ini tadi nah ini contoh kemarin kita di sekolah kita juga sudah melaksanakan apa yang dinamakan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak di sini itu dituntut untuk bisa sadar diri, untuk
posisi kita sebagai guru harus menuntun, mengarahkan anak bagaimana untuk sadar diri agar bisa melaksanakan yang namanya disiplin positif seperti itu. Nah, contohnya kita juga sudah melaksanakan banyak di sekolah kita, seperti kemarin ada Jumat bersih, Jumat sehat. Nah, setiap Jumat itu sudah terjadwal untuk melaksanakan yang dinamakan disiplin positif seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita tahu kalau anak-anak kita itu butuh sentuhan, butuh perhatian untuk mengarahkan, membimbing, mengontrol supaya anak melakukan tindakan yang positif. Karena di usia mereka itu butuh bimbingan, arahan, dan kontrol diri juga untuk tidak ke arah yang negatif seperti itu. Disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, kita di sini sebagai pendidik dan pengajar harus memahamkan dan menyadari bahwa motivasi internal itu juga sangat penting. Terus bukan akibat dari paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi di sini kita harus menanamkan pada diri anak itu kalau motivasi internal, kalau internal itu mungkin dari keluarga nih, bisa jadi. Terus dukungan dari keluarga juga bisa. Terus nanti kalau akibat paksaan terus menerus itu juga tidak baik imbasnya bagi anak, pujian juga dan hukuman. Jadi kita harus menanamkan untuk menyadarkan diri anak kalau disiplin positif itu penting bagi dirinya seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah yang terkait tadi dalam positif itu harus ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saya dapat laporan dari guru tiket, katanya kamu terlambat masuk ke sekolah. Iya Bu. Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat ke sekolah? 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan tidak? Iya. Baik, kalau memang itu kesalahan, karena berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang atau setiap manusia pasti akan berbuat kesalahan. Yang penting bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Setuju bukan? Setuju Bu. Tommy, kita cari sama-sama solusinya biar kamu tidak terlambat ke sekolah. Kamu sering datang terlambat ke sekolah, apa alasannya? Karena saya bekerja sampai malam dan Oke, kalau memang alasan seperti itu, apakah kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang kamu sepakati bersama teman-teman? Iya Bu. Kalau memang kamu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati, bagaimana solusinya biar tidak melanggar kesepakatan kelas tersebut? Kesepakatan kelas disiplin Bu. Apakah disiplin itu penting, Tom? Penting Bu. Karena dapat membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Oke, betul sekali. Karena menghargai waktu itu sama halnya menghargai orang lain, untuk kepedulian sesama. Sekarang, apakah kamu sudah merasa menyesal apa yang kamu lakukan? Iya Bu, saya menyesal atas perbuatan saya. Maaf, tidak akan mengulangi lagi. Ya, betul Tom. Tindakan yang kamu lakukan harus minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ibu harap untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan
untuk mengatasi permasalahan tadi? Saya akan tidur lebih tepat waktu dan tidak akan bermain HP sampai malam lagi. Karena kamu sudah menemukan solusinya, Ibu harap untuk kedepannya kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Dan Ibu akan bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua kamu untuk memantau kamu supaya tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih karena kamu sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipaul Auliananda, kelas 8C. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Tina untuk tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Saya akan mengurangi main HP, tidur malam tepat waktu, dan tidak bergadang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meme, saya tadi pagi dapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu marah-marah sama Tommy. Iya Bu, karena Tommy menyalin dan meniru PR saya. Oh iya, wajar kalau kamu marah. Mungkin dalam posisi seperti itu, Ibu juga akan marah. Apa yang kamu lakukan terhadap Tommy? Tadi saya memaki-maki Tommy dan marah-marah lalu menggebrakan meja. Oh iya, kalau begitu pasti kamu akan merasa marah seperti itu. Apa alasannya kamu marah sama Tommy? Karena Tommy menyontek dan menyalin buku PR saya. Oh seperti itu. Dalam posisi seperti itu, coba wajar kalau kamu seperti itu. Apa kesalahan yang kamu perbuat sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kalian sepakati? Saya marah-marah dan memaki-maki Tommy. Apakah seperti itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak Bu, karena kesepakatan kelas harus menghargai dan menghormati sama teman. Untuk tidak melanggar kesepakatan kelas, coba solusi apa yang harus kamu lakukan agar tidak melanggar kesepakatan kelas tersebut? Saya harus memendam amarah saya dan sabar. Lalu melaporkan kepada guru atau wali kelas atau guru mata pelajaran tentang itu. Menyontek tadi? Iya, karena menyontek temannya. Oke, tepat sekali apa yang kamu lakukan, Mime. Dan Ibu harap dengan seperti itu kamu bisa menemukan solusi yang akan masalah yang kamu hadapi. Terima kasih Meme, bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini dari 8C. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Bu Tina untuk mengendalikan amarah saya terhadap teman sekelas saya. Saya belajar banyak bersabar dan lebih menghargai teman dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.